masing-masing. Doa dimulai. Jika gaya tarik tidak melampaui batas drastis pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan daya tariknya. Hukum Hooke adalah hukum yang berkaitan dengan gaya elastis yang ada di dalam silat atau pel. Ya, hukum Hooke adalah gaya elastis yang menempel tegas. Kak Ibu, sama Kak balik. Kakaknya itu apa? Tambahan panjang atau perubahan panjang. Oke, nah sekarang kita belajar mengenai Pegas tentang susunan seri paralel. Nah, kalau susunan seri paralel, selain Pegas apa lagi yang kita belajar? Nggak tahu? Saya tuh perhatikan dulu video berikut. Mana dari taksi? Sekian Bapak Dede, biar semangat dulu. Kita share Selamat pagi. ya. Sebelah Mia satu. Kami berbanding suspensi monoshock versus dual shock. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari di channel Teknologi Populer. Kenyamanan. Kita bahas suspensi monoshock terlebih dulu ya. Shock breaker model monoshock memiliki satu titik tumbuh sehingga membuat ayunan dari lengan ayun menjadi lebih lembut dan lebih stabil. Bahkan saat digunakan ketika melibas jalanan yang kondisinya bergelombang pun rasanya sangat nyaman digunakan. Tentu saja rasa nyaman tersebut harus menyesuaikan kekuatan atau kemampuan shock breaker dalam menahan beban yang ada kan. Jadi jika salah dalam memilih shock breaker monoshock ini, maka akan berdampak pada ketidaknyamanan seperti shock breaker kandas dan lain sebagainya.
Berbeda dengan penggunaan suspensi monoshock, untuk penggunaan suspensi dual shock, terkadang tingkat kekerasan ataupun kelembutan antara sebelah kiri berbeda dengan yang ada pada sebelah kanan, sehingga apabila digunakan untuk menikung akan berakibat kendaraan jadi tidak stabil. Gaya monoshock lebih banyak digunakan untuk tipe motor sport dan skuter matic, sedangkan untuk yang dual shock sekarang ini banyak digunakan untuk motor bebek. Namun yang membedakan hanyalah pada bagian konstruksinya saja. Secara fungsi keduanya memiliki kegunaan yang sama. Selain itu, penggunaan shock breaker model monoshock juga lebih ringkas dan enak dipandang, serta motor pun lebih terlihat maco dibandingkan menggunakan dual shock yang memakan tempat sehingga kurang mantap dipandang mata. Kestabilan. Posisi shock breaker monoshock ini letaknya tepat berada di tengah swing arm atau lengan air dan dekat dengan mesin motor. Maka dengan posisi tersebut mampu membuat distribusi beban hanya tertumpu pada satu titik saja, sehingga ketika digunakan untuk meliuk-liuk, motor pun tetap terasa stabil dan lincah. Hal ini tentu jauh berbeda kondisinya jika motor menggunakan tipe dual shock, karena posisi shock breakernya ada pada bagian belakang dan tertumpu pada dua titik, maka saat digunakan meliuk-liuk di jalanan akan terasa kurang gesit dan lincah. Monoshock sangat menunjang kestabilan motor di saat dikendarai di tikungan, jalan yang berkelok tajam, berlubang, atau bergelombang dalam kecepatan sedang dan juga tinggi. Sedangkan pada dual shock yang memang dirancang untuk membagi beban ke dua titik, yaitu di masing-masing shock breaker, jadi pada digunakan di jalan yang tikungan, maka beban yang disangga shock breaker akan berbeda. Itulah yang menyebabkan ketidakstabilan pada penggunaan suspensi dual shock. Usia pemakaian. Tiap manufaktur telah menetapkan beberapa lama atau berapa jauh monoshock dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Contohnya shock breaker dalam pemakaian normal hanya mampu bertahan sejauh jarak tempuh 20.000 km saja, dan selebihnya harus dilakukan penggantian. Meskipun shock breaker setelah melewati jarak tempuh tersebut kondisinya masih bagus, alangkah baiknya kamu tetap melakukan penggantian, sebab faktor usia pakai yang telah usang bisa membuat shock breaker rusak tiba-tiba saat motor dipakai di jalanan. Jika kamu tengah mendengar bunyi kandas, itu berarti monoshock tidak mampu lagi meredam getaran dan menahan beban. Dari berbagai pengalaman, secara umum suspensi tipe dual shock lebih awet dan tahan lama masa pakainya jika dibandingkan dengan suspensi tipe monoshock low monopost. Sebab suspensi dual shock kuat untuk digunakan mengangkut beban yang sangat berat, sehingga membuat usia pakai dual shock bisa bertahan lebih lama. Kapasitas beban. Karena suspensi monoshock memiliki titik tumpuan hanya pada satu tempat saja, maka perlu adanya upaya agar selalu mengangkut beban yang tidak melebihi standar. Sebab bila melebihi angka yang sudah ditetapkan oleh pabrikannya, maka komponen peranti itu akan cepat aus atau rusak. Begitupun jika mengganti shock breaker sepeda motor dari yang semula dari dual shock menjadi monoshock, maka tindakan yang digunakan harus mengembangkan kemampuan motor yang semula kuat dipakai mengangkut beban berat seperti beras berkarung-karung menjadi hanya sebatas 2 orang lipat dan sedikit barang bawaan saja. Jika terlalu sering mendapatkan beban yang berlebih, maka dampak pada shock breaker ini akan cepat rusak. Beda halnya dengan suspensi dual shock, kemampuan redam yang dibagi dalam 2 suspensi ini justru membuat suspensi ini lebih cocok untuk kendaraan yang membawa beban berat. Harga. Untuk memodifikasi sepeda motor yang semula memakai dual shock menjadi monoshock, tentu kamu harus mengeluarkan ongkos sebesar 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah, tergantung di mana kamu memodifikasi dan seberapa bagus garapannya. Apalagi harga monoshocknya sendiri juga terbilang mahal dibanding dual shock, karena memang kemampuan dan kelebihan yang ditawarkan sangatlah menggoda, sehingga ongkos total bisa menembus angka di atas 5 juta rupiah. Itu untuk yang kualitas standar. Bila motor memiliki sasis yang kuat serta harga komponen dan pemasangan tidak mahal, maka monoshock jauh lebih menguntungkan.
monoshock versus dual shock. Monoshock dan dual shock tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke deh, Tekno Lovers, sekian dulu video ini. Tuliskan komentar kamu di bawah, serta jangan lupa like, share, dan subscribe ya, karena berbagi itu indah. Terima kasih juga karena selalu setia menonton video kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sebelum Ibu tanya mengenai videonya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis konstan pakai gas gabungan pada susunan kerja paralel. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis pemanfaatan susunan pegas dalam permasalahan konseptual dengan percaya diri. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan yang terjadi pada suatu sistem susunan pegas dengan percaya diri. Yang keempat, peserta didik mampu bergotong royong dan berpikir kreatif merancang proyek sederhana penerapan susunan pegas. Yang kelima, peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil proyek berupa persentase dengan percaya diri. Nah, kita yang lagi. Oh ya. 2, 3, 4, 5. Ya lebih enak lah apa karena kalau kita di lubang itu kan panas kan? Iya, Bu. Kalau sudah kita bawa, kalau kita loncat itu terlalu juga sakit kan? Iya, Bu. Nah, apa pengaruhnya? Kenapa seperti itu? Karena apa yang mempengaruhi tekanan itu? Karena pegas ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau dual itu berarti dia paralel. Kalau mono seri. Nah, seperti itu. Seperti biasa, coba bentuk kelompoknya. Kelompoknya. Nanti katakan kelompoknya pada Simul. Simulasinya Iya, Bu. simulasi. Nah, ide rumusan hipotesisnya seperti kan rumusan masalah tadi, apa yang terjadi jika software tidak ada dalam pegangan bermotor. Kalau hipotesis jawaban sementara ke jawaban saya. Coba Pak. Nah, kemudian identifikasi variabel. Variabel kontrol. Nah, di situ variabel kontrolnya yaitu gaya kan. Ada variabel. Kalian yang pilih yang mana kontrol, yang mana manipulasi, mana di situ kan ada gaya, massa dan pertambahan panjang. Kalian bilang gaya, konstanta, perubahan panjang. Dan coba, udah siap? Isi dulu yang pertama kita ngambil paralel dulu kan. Nah ini 200 meter. Nah, coba kalian lihat di yang kita sekarang berapa di situ? 200 kan? Iya, Bu. Nah ini silahkan tabelnya. Jumlah konstantanya berapa? Berarti kapal ini paralel. Jadi paralel sama yang satu ditambah Dua. paralel. Berapa awalnya tadi? 200.
Coba kita perhatikan dulu. Konstantanya seberapa besar pun, kalau tadi kan tidak ada pengaruhnya kan ke apa? Nah baru harus daya yang paling besar baru dia berpengaruh. Seberapa besar pun konstantanya, kalau gayanya tidak besar maka tidak akan berpengaruh. Per K1 tambah 1 per K2. Nah coba bisa apa ini? Bisa 200. Ini 200 ya. Coba kita tarik ke 300. Ini 200 tetap 200. 300. 1 per K seri sama dengan 1 per berapa tadi? Berapa K pertama? 200. 300 ditambah 1 per 2. Nah ini berapa nih jadinya? 600 ya kan? 600 bagi 300 2. 2. Ini jadi 3. 1 per kasari sama dengan 5 500. kasari sama dengan 600 bagi 5. Jadi berapa? Ini berapa? 120. Nah, coba isi. Nah, seperti yang Ibu tulis itu kan? Cari dulu gayanya. Gayanya udah ada tadi ya. Data X-nya, perubahan panjangnya berapa? Coba masuk. Kemudian jawablah pertanyaannya. Fitri. Nah, coba perhatikan semua LKPD-nya biar kita membuat kesimpulan. Sudah selesai? Kelompok 1 dah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, oke. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Siapa yang maju ke depan? Siapa yang maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama saya Nuriani. Perkenalkan, nama saya Rani. Perkenalkan, nama saya Radika. Nama saya Sabana. Permasalahan 1. Coba perhatikan jika kedua pegas tidak ada di kendaraan bermotor kita, apa yang akan terjadi? Tentu saja motor tersebut tidak akan melaju dengan stabil. Rumusan masal.
Bagas berharap sepeda motor. Rumus hipotesis. Berdasarkan rumus masalah di atas, maka rumus hipotesis untuk percobaan susunan Bagas yaitu sepeda motor untuk mengurangi tekanan. Identifikasi variabel. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis di atas, maka identifikasi variabel untuk percobaan tekanan hidrostatis yaitu 1. Variabel kontrol, variabel yang dijaga tetap selama percobaan. 2. Variabel manipulasi atau variabel yang sengaja diubah-ubah. 3. Variabel respon atau variabel yang nilainya berubah-ubah akibat perubahan variabel manipulasi. Sekian instansi. Kesimpulan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan jejaring pertanyaan di atas, maka kesimpulan dari percobaan susunan seri paralel yaitu jika gaya yang diberikan pada sebuah susunan variabel dan seri waktu dan seri, maka panjang bekas akan bertambah panjang. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Peggy Melani. Saya Robiulian. Saya Tujuannya untuk melakukan percobaan untuk mengetahui tentang konstanta pegas, susunan seri, paralel, dan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada pegas. Masuk ke pengumpulan data. Susunan pegas paralel. Masa bebannya 200, gaya F 400, konstanta pegas 600, konstanta pegas 2, 13, perubahan panjang 20. Konstanta pegas paralel Kp sama dengan K1 ditambah 2, Kp sama dengan K1 ditambah K2, Kp sama dengan 210 ditambah 20, jadi jumlahnya 420. Dan masuk ke susunan pegas seri. Rumusnya 1/Ke sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Masa bebannya 200, gaya 30, konstanta pegasnya 400, konstanta pegas 2 230, dan perubahan panjangnya F sama dengan Kp delta X sama dengan F per Kp. Analisis data. Bandingkanlah nilai konstanta total pegas jika disusun secara seri dan jika disusun secara paralel. Manakah yang lebih besar konstantanya? 1/Kn, susunan pegas paralel, sedangkan ketika pegas disusun paralel maka gaya total pegas adalah sama dengan jumlah gaya yang dialami. Pertanyaan kedua, bandingkanlah pengaruhnya terhadap perubahan panjang jika masa yang diberikan sama antara seri dan paralel. Susunan pegas seri menghasilkan pertambahan panjang pegas yang lebih besar dan daripada susunan pegas paralel. Nah, kesimpulannya ialah kami dapat menyimpulkan bahwa ketiga pegas kita tarik dengan gaya F seperti yang sudah dilakukan di percobaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing Bu Nunat ada perbedaannya. Ya, Bu. Satu kelompok 2 beda. Sebelum kita lanjut belajar, kita refleksi dulu diri kita dulu. Atau ibu dulu yang merefleksi. Pelajaran hari ini apa yang mau belajar? Menambah Wawasan. Coba berdiri dulu, 1 orang.